Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Curhatan Milenial. Hai, apa kabar sahabat milenial? Senang sekali bertemu lagi bersama saya, Anissa Fitriasari, kembali menyapa kalian semua di Curhatan Milenial, yang tentunya banyak sekali konten menarik yang hadir. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara dan berbincang-bincang tentang sebuah impian yang tak diridhoi. Oke, langsung saja kita panggil ini dia bintang tamu kita pada hari ini, Aurora Sejatining Aru. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih sekarang kesehariannya? Untuk saat ini sibuk kerja sih, nggak sibuk-sibuk amat. Oke. Wah, sahabat milenial, jadi sebelum kita masuk ke persoalan atau ke pertanyaan untuk bintang tamu kita pada hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu biodata bintang tamu kita pada hari ini. Nama Aurora Sejatining Arum, tempat tanggal lahir Pandeglang, 24 September 2002. Ya benar. Ya, betul. Dan sekarang kamu ini tinggal di Kadu Gading. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Berbicara tentang impian, apa sih impian terbesar kamu? Jadi pengusaha. Jadi awalnya tuh pengen kuliah jurusan bisnis, karena kan nyambung kan sama impian aku gitu ya. Ya intinya jadi pengen jadi miliarder lah, gitu. Wah, keren banget ya. Ya, sedang diusahakan. Oke. Tadi impian kamu itu pengen jadi seorang miliarder, dan sebelum itu kamu pengen kuliah jurusan bisnis ya. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah impian kamu untuk kuliah bisnis ini mendapatkan dukungan dari orang tua? Tidak. Kenapa? Bukan tidak sih, cuman tidak didukung kuliahnya, bukan impiannya. Ya karena sebenarnya dulu sebelum lulus SMA, aku tuh pengen banget ngejar cita-cita aku untuk kuliah bisnis. Tapi karena adanya hambatan yang dimana orang tua aku tuh kurang mendukung aku kuliah, yang disebabkan karena memang adanya faktor ekonomi yang tidak memungkinkan aku untuk kuliah. Jadi gitu. Sebenarnya aku juga berpikir sih untuk ikut beasiswa, tapi aku mikir panjang lagi. Kalaupun nanti aku dapat beasiswa, terus untuk kebutuhan sehari-harinya gimana, sehari-hari keluarga aku. Sedangkan aku sekarang hanya punya satu orang tua, yaitu ibu. Dan kalau misal aku memaksakan untuk kuliah, lalu siapa yang akan membantu orang tua aku dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ya? Gitu. Memangnya kamu ini punya berapa saudara sih? 4 saudara. Kamu anak keberapa? Pertama. Jadi kamu jadi tulang punggung keluarga ya, untuk ibu dan adik-adik kamu ini. Ya begitulah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi siapa sih orang yang mendukung kamu untuk berkuliah, bekerja, atau katanya kamu ini tadinya disuruh untuk pesantren ya? Iya, dulu sempat awal-awal pas ada bapak sih, dulu sempat disuruh pesantren kalau enggak kuliah. Ya gitu, ya suruh berusaha lah nyari beasiswa, tapi ya karena sekarang bapaknya nggak ada kan, jadi tidak ada
dorongan lagi yang memaksa buat kuliah. Jadi Malahan tadinya almarhum bapak kamu ini pengennya kamu masuk pesantren gitu ya? iya pesantren kalau nggak kuliah sih. Hmm. Itu yang penting nerusin pendidikan. Tapi berbalik dengan keinginan ibu kamu gitu ya? Iya, dia nyuruh kerja. Ya mungkin karena faktor ekonomi, pengen dibantu kan. Dibantu keuangan keluarga biar membaik gitu. Oke, jadi eh ada pertanyaan lagi nih buat kamu. Apa sih pandangan kamu mengenai pendidikan tinggi? Apa ya? Kayaknya kalau kita menempuh pendidikan tinggi ya, tentu akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ya kita dapat memperoleh ilmu baru yang belum kita pelajari. Pengetahuan inilah yang akan menjadi bekal untuk kita bekerja sesuai dengan prospek program studi yang kamu pilih kayak gitu. Jadi akan mempermudah pekerjaan kita karena kita udah punya bekalnya kan, udah punya ilmunya gitu. Oke. Jadi itu sih menurut aku tentang pendidikan tinggi. Sebenarnya aku juga bukan yang gak mau untuk kuliah, tapi karena waktunya aja mungkin yang tidak memungkinkan aku untuk kuliah. Tapi bukan berarti aku putus harapan dong untuk mengejar mimpi aku itu. Tapi untuk sekarang aku fokus untuk hal-hal yang lebih penting sih dulu, yaitu membantu ibu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, jadi selanjutnya ada pertanyaan lagi buat kamu nih. Pernah atau tidak sih kamu mendapatkan atau banyak yang ngomongin gitu dari seseorang karena kamu memilih untuk bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Pasti banyak. Cuman aku nggak terlalu meduliin sih, karena yang tahu keadaan aku sekarang itu cuma aku sama orang tua aku kan. Kalau ada yang ngomongin kayak gitu ya nggak usah dibawa hati. Ya buat apa kan? Mereka kan nggak tahu gitu loh apa kondisi kita kayak gimana. Intinya sekarang tujuan aku cuma ingin membantu meringankan beban keluarga dan membantu pendidikan adik-adik aku. Mungkin ada aja orang yang berpikiran macam-macam atau merendahkan aku ya, yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Tapi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa melalui itu semua, dan takdir seseorang itu kan tidak ada yang tahu. Oke, jadi inget tuh ya sahabat milenial yang di manapun kalian berada, meskipun kalian banyak nih yang ngomongin kalian tuh gini, kalian kerja kenapa nggak ngelanjutin ke perguruan tinggi. Pada dasarnya takdir seseorang itu tidak ada yang tahu ya, meskipun dia misalkan berkuliah melanjutkan ke perguruan tinggi, kan takdir seseorang itu tidak ada yang tahu. Mungkin saja yang kita lihat itu kurang baik untuk kedepannya, mungkin saja itu baik untuk masa depan dia, karena kita itu tidak ada yang tahu ya masa depan seseorang, karena yang hanya tahu bagaimana nasib seseorang ke depannya dan takdir seseorang ke depannya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kamu ketika menghadapi situasi yang sulit? Ya, yang pastinya sabar. Ya, sabar paling utama. Berdoa paling utama juga sih. Yang penting disertai dengan berusaha. Kayak gitu aja. Oke. Nah,
selanjutnya apa sih motivasi kamu sehingga bisa kuat dan sabar dalam menghadapi kesulitan yang selama ini banyak banget kamu hadapi gitu? Ya pastinya yang pertama dukungan dari orang tua sih, yang selalu memberi aku semangat dan selalu sabar dalam mengatasi semua masalah yang aku hadapi. Dan yang kedua adalah adik-adik dan teman aku yang selalu menguatkan dan memberikan aku dukungan juga. Mereka adalah motivasi terbesarku. Iya. Selanjutnya nih pertanyaan yang terakhir ya. Apa sih yang akan kamu sampaikan kepada sahabat milenial yang mungkin mereka juga menghadapi masalah atau situasi yang sama kamu gitu? Intinya jangan nyerah, karena proses setiap orang itu berbeda-beda, tidak ada yang tahu. Ya kan, sukses atau tidak suksesnya seseorang tergantung dengan kerja keras dan kesungguhannya dalam mengejar impian itu semua kan. Oke sahabat milenial, jadi kesimpulannya adalah jika mimpi kalian tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, jangan pernah kalian langsung patah hati dan patah semangat. Semua orang berhak punya mimpi, dengan sesulit apapun mimpi itu untuk diwujudkan. Ketika orang tua kamu menentang mimpi kamu, bukan berarti mimpimu harus kandas begitu saja. Kamu juga tidak boleh langsung sedih berlarut-larut sampai frustasi, marah, dan lain sebagainya, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke lah, sehari 2 hari kamu sedih atau seminggu, tapi setelah itu kamu harus memupuk semangat dan berpikir langkah apa yang harus kamu ambil ke depannya. Tanamkan hal-hal positif dalam diri kamu. Sulit memang saat apa yang kamu inginkan tidak berbanding lurus dengan keadaan sekitar dan malah ditentang habis-habisan. Tetapi jadikan tantangan ini ujian untuk membuktikan apakah kamu benar-benar serius dengan mimpi yang akan kamu kejar. Yakinlah diri bahwa kamu sanggup untuk mewujudkan apa yang kamu mau meskipun tidak mendapat dukungan. Jadi, intinya adalah sesulit apapun kalian harus terus semangat, optimis dan berusaha. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa untuk terus berdoa. Oke sahabat milenial, wah seru sekali bincang-bincang kita hari ini. Dan terima kasih kepada bintang tamu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan sampai di sini bincang-bincang kita pada hari ini. Thank you for the attention. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.